Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi selalu bekerja sama dan berkoordinasi erat dengan Kementerian Agama terkait berbagai upaya dan program-program peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dengan mengedepankan semangat gotong royong dan inklusif. Semangat tersebut juga kami bawa ke dalam proses revisi rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Sedari awal tidak ada keinginan ataupun rencana untuk menghapus sekolah, madrasah, atau bentuk-bentuk satuan pendidikan lain dari sistem pendidikan nasional. Sebuah hal yang tidak masuk akal dan tidak pernah terbersit sekalipun di benak kami. Sekolah maupun madrasah secara substansi tetap menjadi bagian dari jalur-jalur pendidikan yang diatur dalam batang tubuh dari revisi RUU Sisdiknas. Namun penamaan secara spesifik seperti SD dan MI, SMP dan MTS atau SMA, SMK dan MA akan dipaparkan di bagian penjelasan. Tujuannya adalah agar penamaan bentuk satuan pendidikan tidak diikat di tingkat undang-undang, sehingga jauh lebih fleksibel dan dinamis. Adapun 4 hal pokok yang diformulasikan dalam RUU Sisdiknas antara lain, kebijakan standar pendidikan yang mengakomodasi keragaman antara daerah dan inovasi. Kedua, kebijakan wajib belajar dilengkapi dengan kebijakan hak belajar. Ketiga, kebijakan penataan profesi guru agar semakin inklusif dan profesional. Dan keempat, kebijakan peningkatan otonomi, serta perbaikan tata kelola pendidikan tinggi. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan Gus Menteri untuk menyampaikan pernyataan. Terima kasih, Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Menyambung pernyataan Mas Menteri tadi, benar bahwa di Kementerian Agama selalu berkomunikasi dan berkoordinasi secara erat dengan Kemendikbudristek sejak awal proses revisi RUU Sisdiknas sampai hari ini. RUU Sisdiknas telah memberikan perhatian yang kuat terhadap eksistensi pesantren dan madrasah. Nomenklatur madrasah dan pesantren juga masuk dalam batang tubuh dan pasal-pasal dalam RUU Sisdiknas. Dan saya pun yakin bahwa dengan mengusung kemerdekaan dan fleksibilitas dalam RUU Sisdiknas, mutu pembelajaran untuk semua peserta didik di Indonesia akan meningkat dan kualitas sistem pendidikan kita akan semakin membaik di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan mengenai RUU Sisdiknas ini bersama dengan Pak Nino dari Kemendikbudristek dan juga Pak Hadi dari Universitas Airlangga. Saya mau kembali ke Pak Nino terlebih dahulu. Pak Nino, beberapa waktu lalu ada kabar mengenai penghapusan nomenklatur jenis pendidikan tertentu seperti madrasah. Apakah benar demikian Pak Nino? Seperti ditegaskan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim dan bersama Gus Yakut, Menteri Agama tadi, sama sekali tidak ada rencana ataupun bahkan pikiran untuk menghilangkan madrasah dari sistem pendidikan kita. Yang akan dilakukan adalah membebaskan nomenklatur atau penamaan spesifiknya. Dan ini berlaku untuk semua nomenklatur, bukan hanya untuk madrasah aliyah, tapi juga SMA. Bukan hanya untuk MTS, tapi juga SMP. Bukan hanya untuk MI, tapi juga SD. Secara substansi madrasah tetap diakui dan akan terus ada sebagai bagian dari sistem pendidikan kita. Oke, Pak Nino, lalu apakah RUU Sisdiknas ini akan mereduksi atau mungkin bahkan menghilangkan, menghapuskan peran pendidikan nonformal dalam sistem pendidikan di Indonesia, Pak Nino? Wah, ini juga sama sekali tidak benar. Justru sebaliknya. Jadi kita ingin mengatur tata kelola pendidikan yang justru membebaskan dan memperkuat bagian non-formal, jalur non-formal dari sistem pendidikan kita. Jadi salah satu hal yang akan kita atur secara fundamental berubah adalah tentang standar nasional pendidikan dan jalur-jalur pendidikan.
Kalau selama ini pendidikan non formal itu diikat dengan berbagai regulasi tentang standar pendidikan yang sangat detail dan teknis dan cenderung menyeragamkan seolah-olah sama dengan sistem pendidikan formal. Ini yang justru akan kita normakan sedemikian rupa sehingga pendidikan non formal ini punya keleluasaan yang lebih besar untuk mengembangkan praktek-praktek inovatif, praktek-praktek yang sesuai dengan konteksnya masing-masing. Pak Hadi, sistem pendidikan nasional ini kan melibatkan begitu banyak pemangku kepentingan. Nah, kira-kira Pak, saran, masukan dari Pak Hadi untuk pemerintah dalam proses pembentukan undang-undang ini sehingga dapat berjalan dengan baik, mengakomodir berbagai kepentingan, dan juga tentunya melindungi hak-hak setiap warga negara kita. Ya, jadi saran kami dari perguruan tinggi atau stakeholder yang ada dua hal. Yang pertama adalah mengenai partisipasi masyarakat. Ya, di dalam Undang-Undang 12 2011 itu ada salah satu chapter khusus mengenai partisipasi masyarakat yang di dalam bahasa Belanda disebut inspraak begitu. Kenapa partisipasi masyarakat diperlukan? Karena nanti undang-undang ini adresatnya atau dalam bahasa Arab mukhotabnya atau yang akan dikenakan aturan ini adalah masyarakat, sehingga pemahaman mereka dan juga feedback dari masyarakat ini sangat diperlukan begitu ya. Kemudian yang kedua saran kami adalah substansi di dalam RUU Siknas yang rencananya juga akan diintegrasikan dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Guru dan Dosen itu harus mempertahankan yang lama yang baik, tetapi mengambil hal baru yang lebih baik. Itu ada asas hukumnya ya, mohon maaf di dalam bahasa Arab bunyinya al-muhafadzatu ala qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mempertahankan hal baik tetapi mengambil yang baru yang lebih baik begitu. Nah, Pak Nino, pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dari Kemendikbudristek untuk bisa bersama-sama mendukung proses penyusunan RUU Sisdiknas ini? Ya, terima kasih Pak Hadi tadi atas masukannya Pak. Insya Allah kita catat semangatnya sama. Kita ingin menghadirkan pendidikan yang berkualitas untuk semua gitu ya. Jadi bisa diakses oleh semua anak-anak kita. Pesan untuk pemirsa, kami menyadari ada antusiasme besar dari masyarakat untuk terlibat dan sekali lagi ini sangat positif dan kami sangat menghargainya. Ada juga kekhawatiran tentang pelibatan publik, tapi ingin saya tegaskan bahwa jangan khawatir, keretanya belum berangkat, jadi jangan khawatir ketinggalan kereta. Ini masih tahap awal sekali, tahap perencanaan di mana kami sebagai pemerintah itu harus menyepakati sebuah draft yang kami usulkan kepada DPR. Nah, pelibatan publik ini seperti disampaikan Pak Hadi tadi bentuknya akan macam-macam dan akan terus kita tingkatkan baik di tahap ini maupun di tahap-tahap selanjutnya bersama dengan DPR. Terima kasih atas waktu dan penjelasannya mengenai RUU Sisdiknas ini serta masukan serta semangatnya. Terima kasih Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Bapak Anindito Aditomo dari Kemendikbudristek dan juga pakar hukum sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Bapak M. Hadi Subhan. Sehat selalu Bapak-bapak. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan kami mengenai RUU Sisdiknas. Saya Ken Ana pamit, terima kasih, sampai jumpa.